ada interaksi dengan teman, ada interaksi dengan media pembelajaran yang menarik, maka kelas itu menjadi lebih hidup, lebih anak-anak lebih bersemangat. Tujuannya kamu belajar ini untuk apa? Kalau anak sudah tertarik, biasanya motivasi belajarnya juga menjadi lebih tinggi, sehingga nanti kalau mau menghafal itu lebih cepat. Itu memilih untuk mengangkat augmented reality untuk anak-anak. Sehingga saya buat model pembelajarannya dengan menggunakan augmented reality, kemudian diaplikasikan di kelas, ternyata anak-anak sangat antusias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Cerita Hebat Spansik, ruang berbagi prestasi, karakter, dan kisah inspiratif yang menarik. Podcast ini mengangkat cerita-cerita hebat, pengalaman yang luar biasa, dan semangat optimis bagi keluarga besar SMP Negeri 6 Pasuruan. Saya, Ibu Lui, akan menemani podcast pada episode kali ini. Dan hari ini kita akan berbincang dengan sosok yang luar biasa, seorang guru IPA di SMP Negeri 6 Pasuruan. Beliau tidak hanya sekedar mengajar, tetapi menginspirasi, berinovasi, dan berhasil meraih prestasi dari berbagai ajang bergensi di Kota Pasuruan. Terutama salah satunya adalah penghargaan Guru Prima. Bagaimana perjalanannya, strategi, dan rahasianya sehingga bisa meraih sukses seperti itu? Langsung saja kita sapa beliau, narasumber kita, Ibu Aninda Ari Susanti. Halo Ibu. Halo Lui. Terima kasih sudah berkesempatan untuk bisa hadir di podcast kali ini, bisa berbagi cerita dan pengalamannya ketika mengikuti lomba terutama. Ya, terima kasih atas kesempatan juga yang diberikan kepada saya, sehingga kita bisa berbagi inspirasi kepada warga SMP Negeri 6 khususnya, dan mungkin masyarakat umum pada umumnya. Nah, Bu Anin, sebelum Ibu menceritakan terkait dengan lomba, mungkin kita kepingin tahu bagaimana sih perjalanan Ibu sebagai guru, terutama pada mata pelajaran IPA. Pasti ada suka dan dukanya. Mungkin bisa Ibu ceritakan? Ya, perjalanan saya itu dimulai dari 2009. Ketika saya mulai jadi guru, itu bukan di Pasuruan, tapi di Kabupaten Pasuruan, yaitu di Pandaan. Saya saat itu setelah lulus kuliah langsung kerja. Saat itu masih GTT, Bu, di SMP Negeri 1 Pandaan. Dulu mata pelajarannya bukan IPA, tapi masih terpecah jadi biologi. Ya, kemudian sebenarnya tidak hanya biologi, saya dulu juga pernah mengajar bahasa Jawa, pernah mengajar prakarya. Kemudian tahun 2019 baru saya ditugaskan di Pasuruan, di Kota Pasuruan, tepatnya di SMP 8 terlebih dahulu. Di SMP 8 saya mengajar IPA, kemudian tahun 2023 baru dimutasi ke SMP Negeri 6, mengajar IPA juga. Sampai sekarang. Perjalanannya sangat panjang ya Bu Anin ya. Kita tahu tadi disampaikan bahwa IPA ini mencakup beberapa materi ya. Betul. Ada fisika, ada biologi, ada kimia. Betul. Ya mungkin dari sebagian anak ini mengalami kesulitan, bahkan menjadi momok. Nah, mata pelajaran momok ini yang kadang sangat menyerang bagi anak-anak. Nah, bagaimana strategi Ibu agar IPA ini yang semula anak-anak berpikiran menyeramkan menjadi menyenangkan? Apakah Ibu punya strategi khusus? Strateginya mungkin ya berdasarkan pengalaman. Untuk misalnya materi-materi yang sifatnya seperti hafalan, yaitu
misalnya biologi atau kimia, kita pakai jembatan keledai misalnya untuk menghafal organel-organel, atau misalnya pada tingkatan takson, nah itu kan harus urut, nah pakai jembatan keledai. Kalau misalnya agar siswa itu tertarik, biasanya kalau yang bisa dilakukan kalau praktikum, ya praktikum, sehingga anak itu, oh seperti ini, misalnya di praktikum untuk melihat sel. Nah, anak-anak senang itu kalau melihat di dalam mikroskop ternyata oh sel itu gambarnya seperti ini. Nah, itu akan menjadikan anak lebih antusias gitu. Iya, mungkin kalau mata pelajaran IPA ini anak lebih tertarik ketika praktek secara Betul, langsung. ya. Nah, apa sih Bu, misalnya Bu Anin punya trik jitu agar pemahaman anak ini terhadap materi, karena materi IPA ini kan sangat luas, sangat banyak, ada 3 komponen tadi, ada fisika, ada biologi, dan ada kimia. Bagaimana anak ini bisa cepat memahami? Apakah Bu Anin punya trik jitunya? Sebenarnya kalau trik jitu itu tergantung pada anak itu kesukaan ya, termasuk kesukaan. Jadi biasanya saya tekankan dulu tujuannya kamu belajar ini untuk apa. Kalau anak sudah tertarik, biasanya motivasi belajarnya juga menjadi lebih tinggi, sehingga nanti kalau mau menghafal itu lebih cepat. Atau misalnya trik jitunya anak-anak yang suka bermain ponsel misalnya, ada aplikasi-aplikasi tertentu yang bisa membuat materi itu lebih menarik, lebih kontekstual, anak-anak lebih menarik, ada animasi-animasinya seperti itu. Mungkin menurut Bu Anin yang namanya edugame. Ya, betul, edugame, betul. Komplikasikan ke edugame sehingga pelajarannya di dalam IPA pemahaman anak-anak lebih mudah. Betul. Ini ke intinya Bu Anin. Nah, Bu Anin dari perjalanan yang begitu panjang, tiba-tiba ada kabar bahwa Bu Anin ini pemenang dari ajang bergensi di Kota Pasuruan yang diselenggarakan oleh PGRI Kota Pasuruan. Nah, bisa ceritakan perjalanan Ibu mengikuti kompetisi ini sampai menjadi juara? Ya. Awalnya memang Ibu Kepala Sekolah menunjuk saya sebagai perwakilan untuk SMP Negeri 6. Ya, sebenarnya untuk berkompetisi itu, kalau menurut saya ya, untuk guru-guru itu masih kurang gregetnya. Ya, karena kita itu sudah masuk di zona nyaman ya, mengajar sudah untuk jadi ketika untuk berkompetisi, saya merasa kok kompetisi ini sebenarnya bagus untuk agar kita tidak berada di zona nyaman. Jadi kita mencoba hal-hal baru yang nantinya akan berguna bagi anak-anak. Jadi kemudian saya mengiyakan tantangan Ibu Kepala Sekolah untuk itu, memilih untuk mengangkat augmented reality untuk anak-anak. Sehingga saya buat model pembelajarannya dengan menggunakan augmented reality, kemudian diaplikasikan di kelas, ternyata anak-anak sangat antusias. Kemudian saya membuat paper untuk itu, kemudian dikirim dan ternyata masuk 3 besar, kemudian presentasi di 3 besar, alhamdulillah lolos jadi juara 2, seperti itu. Bu Anin, dari mengikuti kompetisi tadi berarti kan ada inovasi yang diunggulkan, yang dijadikan untuk diajukan dalam proses penilaian. Nah, yang tadi Bu Anin sebutkan itu berdampak enggak Bu untuk anak-anak? Saya rasa sangat berdampak ya. Jadi anak-anak yang biasanya hanya student center, teacher center, anak-anak jadi bisa untuk mengeksplorasi materi yang disampaikan, seperti itu. Mereka lebih interaksi dengan temannya juga seperti itu. Kemudian ada interaksi dengan teman, ada interaksi dengan media pembelajaran yang menarik, maka kelas itu menjadi lebih hidup, lebih anak-anak lebih bersemangat. Berarti berdampak ya Bu ya. Terus bagaimana bahwa inovasi ini bisa menjadi
apa ya namanya, greget bagi guru-guru bahwa oh aku bisa melaksanakan inovasi ini dan bisa menularkan ke guru-guru. Ada seperti itu Bu Anin? Ya, mungkin insya Allah nanti kita ada berbagi praktek baik di setiap hari Sabtu. Kita punya program juga, programnya Bluing ya, Kombel Spansik Sigap. Nah, di situ kita berbagi praktek baik, inovasi-inovasi pembelajaran yang kita miliki bisa kita share, kita bagikan ke teman-teman supaya nanti nular ke teman-teman. Gitu. Memang kita dituntut untuk berinovasi agar murid-murid ini berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Kemudian ketika Bu Anin mengikuti kompetisi tadi di Guru Prima, kemudian ada pengumuman masuk tiga besar, kemudian dinobatkan menjadi juara 2 dengan membawa nama sekolah. Bagaimana perasaannya Bu? Perasaannya tentu saja senang, ya juga ada rasa bangga bahwa sebenarnya kita bisa. Gitu. Asal kita mau berusaha. Seperti itu ya. Iya, dan berproses ya. Berproses, betul. Perjalanannya ya Bu Ani sangat panjang sampai di titik seperti ini. Nah, Ibu, untuk inovasi ini yang menarik buat saya ya, inovasi yang kita buat untuk anak-anak supaya anak-anak ini bisa berpartisipasi secara aktif, kemudian bisa menyenangkan melalui edikum ini. Adakah enggak Bu dampak yang signifikan dari anak yang sebelumnya belum bisa, belum paham ke IPA lalu menjadi suka? Apakah ada seperti itu? Untuk dampaknya yang ini ya, yang saya lakukan ini mungkin masih sangat kecil. Kalau misalnya ini dilakukan secara kontinu atau misalnya dilakukan oleh banyak guru-guru yang lain, mungkin dampak yang kecil ini bisa bertambah sehingga menjadi besar. Seperti itu. Ya. Wah, hebat sekali Bu Ani perjalanannya sampai berpikir seperti itu. Ini Bu mungkin pertanyaan yang terakhir sebelum kita menutup episode kali ini. Satu Ibu, mungkin tanggapan dari Bu Anin bahwa kita sebagai manusia baik murid maupun guru dituntut untuk selalu belajar, untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan zaman. Apa tanggapan Bu Anin dari statement ini? Ya, kalau saya sangat setuju ya, karena fitrahnya manusia itu memang harus belajar. Kita belajar sepanjang hayat, teknologi juga selalu berkembang, maka kita tidak boleh tertinggal. Hebat sekali Bu Anin. Nah, dari apa yang disampaikan Bu Anin, kita bisa Bu Anin bisa menginspirasi kita dan bisa memotivasi kita untuk lebih belajar lagi, memperbaiki diri dan memperbanyak wawasan. Nah, selain itu, bahwa keberhasilan tidak datang secara instan, tetapi harus dengan proses. Nikmati prosesnya, lakukan sebaik mungkin, lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, Bu Anin, terima kasih sudah hadir di dalam podcast ini. Semoga menginspirasi dan memberikan motivasi bagi semua orang. Kita pamit undur diri. Terima kasih, sampai ketemu di podcast episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.